warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Musyarafah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, hendak mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Islamic Worldview dengan dosen Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan 8 poin. 1. Definisi dan ruang lingkup Islamic Worldview. 2. Konsep kesatuan wahyu dan agama. 3. Konsep ilmu dan klasifikasinya. 4. Konsep manusia. 5. Problematika epistemologi barat. 6. Konsep Tuhan. 7. Konsep kebenaran absolut. 8. Integrasi ilmu dan adab. Yang pertama, ruang lingkup Islamic Worldview. Islamic Worldview ada 7, yaitu Tuhan, manusia, agama, ilmu, kitab suci, nabi, kebenaran. Jadi adanya Tuhan dulu, baru adanya manusia, baru adanya agama, baru ilmu, lalu adanya kitab suci, baru adanya nabi, baru adanya kebenaran. Perbedaan kultur, agama, ras, kepercayaan, dan sebagainya. Yang pertama itu perbedaan persepsi, lalu turun ke perbedaan peradaban, lalu turun ke perbedaan pandangan hidup. Nah, perbedaan cara pandang, perbedaan idea. Definisi umum, worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Definisi Islam. Pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal, yang asasnya adalah keesaan Tuhan, tauhid atau syahadah, yang berbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutamanya tentang realitas dan kebenaran. Worldview. Sekarang tentang worldview. Syahadah itu cara pandang segala realitas wujud. Konsep-konsep Islam sebagai cara pandang segala realitas wujud. Cara kerja intelektual, saintifik, spiritual. Lahirnya worldview Islam periode Madinah. Konsep jihad, konsep ummah, konsep ukhuwah, konsep daulah, dan lain-lainnya. Elemen pandangan hidup Islam, Naqim al-Atas, konsep tentang kehakikatan Tuhan, konsep wahyu atau Al-Quran, konsep penciptaan, konsep jiwa, konsep ilmu, konsep jin, konsep kebebasan, nilai dan kebajikan, konsep kebahagiaan, dan lain-lainnya. Peradaban Barat adalah campuran dari peradaban Yunani kuno yang dikawinkan dengan peradaban Romawi dan disesuaikan dengan elemen-elemen kebudayaan bangsa Eropa, terutamanya Jerman, Inggris, dan Prancis. Prinsip-prinsip asas dalam filsafat
seni, pendidikan, dan pengetahuan diambil dari Yunani. Prinsip-prinsip mengenai hukum dan ketenangan diambil dari Romawi. Sementara agama Kristen yang berasal dari Asia Barat disesuaikan dengan budaya Barat. 2. Sekarang menjelaskan yang nomor 2. Konsep kesatuan wahyu dan agama. Wahyu memiliki arti al-insyarah, al-asariyah atau syariat, al-kitabah atau tulisan, al-maktub atau tertulis, al-risalah atau pesan, al-ilham atau ilham, al-i'lam al-khafi atau pemberian tahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain, al-kalam al-khafi as-sari yaitu pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Secara istilah, pemberitahuan Allah SWT kepada seorang nabi tentang berita-berita waib, syariah, dan hukum tertentu. Dari definisi ini jelas bahwa konsep wabai dalam Islam harus mengandung dua unsur utamanya, yaitu 1. Pemberi berita, Allah SWT. 2. Pemberitahuan berita, nani, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya wahyu tanpa keduanya atau menafikan salah satunya. Subtesis wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وأن أقيموا الدين ولا تتفرقون. Dan telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Surah Al-Syura ayat 13. Islam sebagai agama wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Surah Al-Imran ayat 18. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali lagi tidaklah akan diterima agama ini dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surah Al-Imran ayat 85. Sekarang pembahasan yang nomor 3. Konsep ilmu dan klasifikasinya. 1. Pengertian ilmu. Ibnu Taimiyah rahimahumullah mendefinisikan ilmu sebagai sebuah pengetahuan yang berdasarkan pada dalil atau bukti. Dalil yang dimaksud bisa merupakan penukilan wahyu dengan metode atau cara yang benar. Al-naql al-musaqqadah bisa juga berupa penelitian ilmiah, al-bats al-muhaddad. Sedang yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut ilmu mencakup dua hal pokok, yaitu 1. Penukilan yang benar, 2. Penelitian yang tepat. 2. Saluran-saluran ilmu dan klasifikasinya.
Menurut Ibnu Taimiyah, saluran ilmu itu ada 3 macam. 1. Wahyu, 2. Akal, dan pencairan. 1. Wahyu. Kedudukan wahyu ini sifatnya mutlak. Kebenarannya akan selalu tetap dan tidak akan berubah-ubah di setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu, ia menjadi sumber pokok dari semua saluran ilmu yang ada. Jika ada yang bertentangan dengannya, maka batallah kebenaran yang menentangnya itu. Yang kedua, akal. Akal merupakan saluran ilmu, namun sifatnya tidak mandiri atau berdiri sendiri. Ibnu Taimiyah menganalogikan dengan mata. Mata tidak dapat melihat jika mata tersebut rusak atau sedang sakit, dan mata juga tidak dapat melihat jika tidak ada cahaya yang menerangi. Demikian halnya dengan akal. Yang ketiga, indera. Indera yang dimaksudkan dalam pembahasan ini mencakup 2, indera lahir atau zahir, seperti telinga untuk mendengar, kulit untuk merasa, dan indera batin seperti merasakan enak, sakit, benci, sedih, gembira, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jiwa, termasuk di dalamnya merasakan cinta kepada Allah SWT, penggangguan terhadapnya, dan kepasrahan diri atas semua yang ditentukan olehnya. Sekarang pembahasan yang nomor 4, konsep manusia. 1. Proses penciptaan manusia. Jauh sebelum sains modern menemukan teori embriologi, Al-Quds secara terperinci telah lebih dahulu menjelaskan. Al-Quran berbicara tentang pertumpahan janin dalam rahim dari tahap pertama sampai tahap penyempurnaan. 1. Tahap pertama, penciptaan janin disebut sulalah, dimulai dari saripati mani. 2. Tahap kedua disebut alaqah, yaitu berupa segumpal darah. Tahap ketiga disebut muqaddahah, yaitu segumpal daging. Tahap keempat ditandai dengan muncul dan tumbuhnya tulang. Tahap kelima ditandai pembungkusan tulang dengan daging. Tahap keenam adalah perubahan janin ke bentuk yang lain. Yang kedua, hakikat manusia. Manusia terdiri dari 2 unsur pokok atau asas, yaitu unsur yang terdiri dari jasad dan roh, sehingga manusia merupakan makhluk jasaniyah dan ruhiyah. Sekaligus hubungan keduanya bagaikan hubungan antara seorang nakhoda dengan sebuah perahu, di mana nakhoda berfungsi sebagai pengatur dan pengaruh tujuan jalannya perahu dan menenangkan narus air yang membawa perahu tersebut serta menjaganya di tempat tengah hembusan gelombang. Realitas atau kenyataan yang mendasar dan prinsip yang menyamakan apa yang kemudian dikenal sebagai manusia bukanlah perubahan jasadnya, melainkan kerohaniannya. Hal itu dikarenakan manusia hakikatnya adalah makhluk rohani yang hakikatnya bukanlah fisik badannya dan bukan pula fungsi fisik, melainkan jiwa atau nafs. Adanya ciri-ciri penting manusia yang tetap, sebab fisik adalah sesuatu yang mempunyai tempat dan fungsi fisik adalah sesuatu yang tidak ada sendiri, keberadaannya tergantung kepada fisik. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Salah satu tujuan yang fungsi asas dalam penciptaan manusia adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia diamanahkan untuk mengelola bumi dan
memakmurkannya, mewujudkan sebuah peradaban anggun dan luhur dengan kerangka yang berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran, sehingga terwujudlah visi Islam sebagai rahmat ilahi al-amin. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu semua jika kamu orang-orang yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 31. Sekarang pembahasan yang nomor 5. Problematika epistemologi Barat. 1. Tentang peradaban Barat. Setelah komunis runtuh, saat ini tetangga terbesar dan tersulit justru datang dari peradaban Barat. Ulama besar India, Syekh Abul Hasan Ali An-Naqwi berpendapat bahwa peradaban Barat adalah kelanjutan peradaban Yunani dan Romawi yang telah mewariskan kebudayaan politik, pemikiran, dan kebudayaan Yunani. Yang menjadi inti kebudayaan Barat memiliki sejumlah keistimewaan, yaitu 1. Kepercayaan yang berlebihan terhadap kemampuan pencendera dengan meremehkan hal-hal yang di luar pencendera. 2. Kelangkaan atau jarang ditemukan rasa keagamaan dan kerohanian. 3. Sangat menjunjung tinggi kehidupan duniawi dan menaruh perhatian yang berlebihan terhadap manfaat dan kenikmatan hidup. 4. Memiliki rasa patriotisme. Semua itu dapat diringkas dalam satu kata, materialisme. Sekarang pembahasan yang nomor 6. Konsep Tuhan. Konsep Tuhan merupakan konsep yang mendasar bagi setiap agama. Dari konsep Tuhan inilah kemudian diuraikan konsep-konsep lain dalam agama, baik konsep tentang manusia, konsep tentang kenabian, konsep tentang wahyu, konsep tentang alam, dan sebagainya. Karena itu, setiap pembicaraan tentang agama, maka mau tidak mau, yang pertama kali perlu dipahami adalah konsep Tuhannya. Konsep Tuhan adalah Islam, memiliki sifat yang khas yang tidak sama dengan konsepsi atau pengertian Tuhan dalam agama-agama lain. Tidak sama dengan konsep Tuhan dalam tradisi filsafat Yunani. Konsep Tuhan dibagi beberapa bagian, yaitu 1. Tuhan dalam agama Islam. 2. Tuhan dalam tradisi Yunani. 3. Tuhan dalam tradisi Barat modern. 4. Tuhan dalam tradisi Buddha. 5. Tuhan dalam tradisi agama Hindu. 6. Tuhan dalam tradisi Yahudi Kristen. Sekarang yang ketujuh, konsep kebenaran absolut. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi keimanan dan sisi kehidupan, juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai konsep dan sebagai realitas. Kebenaran absolut atau kebenaran mutlak, kebenaran yang masih mentoleransi kekeliruan, kebenaran relatif terkait dengan teori probabilitas, kebenaran relatif sebagaimana kebenaran statistik, adanya tingkat keyakinan. Artinya, tingkat keyakinan menunjukkan kebenaran relatif karena masih
mentoleransi adanya kekeliruan yang tercermin dalam tingkat atau jika diilmukan sosial. Kebenaran positif dapat dikaitkan dengan salah satu orientasi perusahaan yang berkaitan dengan profit oriented sebagaimana aksioma dalam manajemen keuangan, yaitu tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan dalam memberikan valuan bagi pemegang sahamnya. Realita, pihak yang terkait dengan perusahaan tidak hanya memegang saham, ada karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat di sekitar perusahaan, lingkungan hidup dan generasi di masa yang akan datang. Jika perusahaan hanya condong kepada pemegang saham saja, artinya perusahaan tidak memikirkan keseimbangan usahanya di masa mendatang. Atas hal tersebut tidak sepenuhnya relevan digunakan. Dengan demikian, argumen yang berhubungan dengan dapat dianggap sebagai kebenaran positif. Yang nomor 8, integrasi ilmu dan adab. Masalah yang mendasar yang sedang dihadapi umat sekarang ini adalah masalah ilmu dan adab. Ilmu sudah mulai dijauhkan, bahkan dihilangkan dari nilai-nilai adab. Dalam arti yang luas, akibatnya terjadinya keadaan yang disebut oleh al-atas adab hilangnya atau kesan buruk dari fenomena ini adalah terjadinya kebingungan, kekeliruan penghayatan mengenai ilmu pengetahuan, yang selanjutnya menciptakan ketiadaan adab dari masyarakat. Hasilnya adalah ditidak dengan lahirnya para pemimpin yang bukan sejak tidak layak memiliki umat, melainkan juga tidak memiliki akhlak yang luhur dan kekuatan intelektual dan spiritual mencukupi, sehingga itu akan membawa kerusakan di sektor kehidupan, baik kerusakan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Ilmu dan adab adalah inti dari ilmu nafi, yaitu yang bermanfaat. Ilmu nafi ini adalah ilmu yang pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar diminta dan dicari setiap saat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surah At-Taha ayat 114. Melalui ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menantiasa memohon kepada Allah SWT tambah ilmu yang bermanfaat. Ibnu Yuhainah rahimahumullah berkata, Rasulullah SAW tidak hentinya memohon tambahkan ilmu nafi kepada Allah SWT sampai beliau wafat. Pentingnya ilmu adab dalam tradisi intelektual Islam mendorong perhatian para ulama salaf untuk melahirkan sebuah abadi tentang konsep ilmu dan adab. Dengan kajian yang mendalam, komprehensif, misalnya Imam Al-Bukhari 194-256 menulis tentang adab al-mufrad. Ibnu Sahnun 202-256 Hijriah menulis risalah adalah Muallimin. Al-Ruhmani 384 Hijriah menulis tentang adab al-Qabisi. 324-403 Hijriah menulis tentang Al-Risalah Al-Mufassahilah. Al-Wahl Al-Muta'allimin wa Al-Qam Al-Muallimin wa Muallimin Mawardi.
450 Hijriah menulis tentang adab dan Nunya wa al-nin wal andin dan al-wazir. Pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Saya hanyalah orang biasa dan banyak kesalahan. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.